Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan pelajaran IPS kelas 5. Kita akan belajar tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Anak-anak, silahkan di rumah membuka modul IPS halaman 10. Apa itu sistem tanam paksa? Nah, anak-anak, sistem tanam paksa atau kultur stelsel adalah sistem yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia dengan harga yang ditetapkan oleh kolonial Belanda. Tanaman yang wajib ditanam pada masa tanam paksa yaitu kopi, tebu, lada, cengkeh, tembakau, pala, dan kayu manis. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Begitu juga dengan lada yang merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Anak-anak, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak dari mereka yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1-5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi yang 3 bulan, berarti lebih dari 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, anak-anak, itu dia tadi beberapa pelaksanaan tanam paksa yang banyak sekali terjadi penyimpangan. Dan hal ini tentunya membuat rakyat Indonesia menjadi semakin menderita. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat semakin menderita. Wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Anak-anak, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Edward Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia.
Douwe Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau disebut dengan transmigrasi. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Ustadzah seputar sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Demikian pembelajaran IPS hari ini, sampai jumpa lagi pada pelajaran IPS selanjutnya. Sekian dari Ustadzah Nisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.